Berkati Tuhan. Terima kasih. Sebentar saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Oke. Kita doa lagi secara singkat ya, minta pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Bapak di surga, kami datang, kami bersyukur untuk malam hari ini di tengah kondisi yang tidak ideal, Tuhan boleh kumpulkan kami bersama-sama melalui teknologi yang ada. Tuhan, sebentar kami akan sama-sama merenungkan satu tema, meneladani Kristus di dalam kemurahannya. Tuhan tolong kami untuk bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kami perlu pertolongan Allah Roh Kudus, supaya kami diurapi satu persatu, supaya kami dicelikan mata rohaninya, dan supaya kami boleh mengerti, dan Roh Kudus juga yang bekerja dalam diri kami, sehingga ada satu dorongan kuat, kami tidak sanggup tahan-tahan kalau kami tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan berkati waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, temanya hari ini saya dikasih oleh Pak Barus, meneladani Kristus dalam kemurahannya. Saya merasa tema ini bukan tema yang mudah, khususnya kata kemurahan itu, Bapak Ibu. Jadi tolong bersabar sedikit dengan saya sebelum kita nanti lihat ke kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Yang pertama saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan, dua sebenarnya. Yang pertama dari Galatia 5 ayat 22-23, Bapak Ibu bisa lihat di situ sambil membaca bersama dengan saya, silakan. Tetapi Roh Kudus, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lalu satu bagian firman Tuhan lagi sama ditulis oleh Rasul Paulus, kalau ini dari kepada jemaat di Galatia, satu lagi kepada jemaat di Kolose, Bapak Ibu, Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh Allah, kenakanlah, pakailah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dua bagian firman Tuhan ini mendasari perenungan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, ketika merenungkan, memikirkan kata kemurahan, saya langsung mengajak kita untuk melihat kalau dari bahasa Indonesia sendiri, kata kemurahan itu pasti artinya yang murah hati lah ya, bukan kemurahan artinya barang yang kita beli kemurahan atau ya pokoknya tidak berhubungan dengan barang, tapi itu satu karakter, sifat, sikap, sifat dari dalam hati gitu ya. Pasti berasal dari kata murah hati ini ya. Artinya suka memberi, mudah memberi. Saya nggak tahu nih apakah Bapak Ibu termasuk saya juga apakah adalah orang yang suka memberi, apakah kita memang orang yang terbiasa memberi. Sama artinya, suka memberi itu tidak pelit. Nah, saya percaya juga kalau orang yang suka memberi, itu pada dasarnya mereka adalah orang yang di dalam dirinya, di dalam hatinya itu punya rasa mengasihi yang besar, rasa yang peduli yang besar, rasa menyayangi yang besar. Suka menolong, di dalam hatinya itu baik hati. Tetapi apakah kata baik hati ini sama dengan yang dimasukkan di dalam Alkitab? Nanti kita lihat lebih jauh ya Bapak Ibu ya. Ini terjemahan dari, bukan terjemahan, sorry. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata murah hati ini seperti ini. Saya mau mengajak kita untuk melihatnya dari berdasarkan apa yang ada di dalam Alkitab, kata-kata yang dipakai kemurahan atau murah hati ini. Nah ini bukan gaya-gayaan Bapak Ibu ya, tapi saya memang bingung dengan kata kemurahan, karena di dalam bahasa Inggrisnya, saya bandingin beberapa Alkitab, bahasa Inggris aja itu memakai beberapa kata, bukan cuma satu. Kalau kita bahasa Indonesia cuma kemurahan, tapi bahasa Inggris itu bisa begini, bisa banyak arti nih. Bisa itu kalau yang warna oranye itu atau warna kuning itu semua kata yang dipakai di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Sementara di bahasa aslinya, bahasa Yunani, umumnya dipakai tiga kata ini nih. Agathos, elemon, krestotes. Nah, kalau Bapak Ibu perhatiin ya, arti agathos itu secara intrinsik atau natur baik, atau baik dalam keadaan apapun. Elemon, penuh belas kasihan. Krestotes, kebaikan, kebenaran, kelemah lembutan. Tiga kata Yunani ini itu sebenarnya
Ada irisannya, Bapak Ibu, ada keterkaitannya gitu ya. Cuma Bapak Ibu perlu mengerti begini, kalau kata kemurahan di dalam bahasa Yunani agathos, itu sebenarnya lebih mengacu ke sifat Allah, ke karakter Allah, yang secara intrinsik dari sononya, apapun keadaannya, tidak terpengaruh dari kondisi dari luar. Apapun yang terjadi selalu baik. Sebenarnya itu sifat Allah. Apapun yang terjadi itu tidak mengubah sifat Allah. Dari naturnya baik. Kita waktu belum jatuh dalam dosa, Tuhan ciptakan seperti itu sebagai gambar dan rupa Allah. Tetapi setelah kita jatuh dalam dosa, kita kehilangan. Secara natur baik itu kita hilang. Kita nggak punya itu lagi gitu. Tapi mungkin kita masih punya rasa belas kasihan kepada orang lain, elemon. Kita juga mungkin masih punya sifat-sifat baik yang tidak seperti Allah kualitasnya, tapi masih punya lah ya. Contohnya kalau kita terhadap anak kita, pasti kita rela berkorban, kita pasti memberikan yang terbaik buat mereka. Atau kalau elemon itu, kalau kita melihat orang yang ditindas di depan mata kita, pasti kita punya rasa belas kasihan gitu ya. Jadi makanya Bapak Ibu bisa lihat dari kata-kata yang cukup banyak dipakai ini, kata kemurahan itu sebenarnya bukan kata yang mudah untuk kita mengerti secara pasti apa ya sebenarnya ya kata kemurahan ya. Nah Bapak Ibu, dengan banyaknya sebenarnya juga tidak salah kalau pakai kata agathos, pakai kata elemon, kata krestotes, itu tiga-tiganya boleh dipakai. Tapi malam hari ini secara khusus, saya memilih sengaja untuk memakai kata krestotes untuk mewakili kata kemurahan yang kita akan bahas malam hari ini ya. Krestotes. Nah, Bapak Ibu, kata krestotes sendiri itu punya pengertian kalau kita mau lebih dalam lagi. Kata krestotes itu bisa diartikan dapat digunakan. Ini di dalam bahasa asli Yunani, maksud saya dulu di zaman dulu kan Alkitab ditulis di dalam bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani ini yang dipakai di dalam Alkitab itu adalah kata-kata yang juga dipakai di dalam pergaulan mereka sehari-hari, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu bisa berarti begini dalam kehidupan sehari-hari mereka, dapat digunakan atau dimanfaatkan. Atau kalau kita mau pakai kata yang agak-agak negatif, dapat dimanipulasi baik secara sadar maupun tidak sadar gitu ya. Kita bisa dimanfaatin orang, kita bisa dibohongin orang, kita dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, begitu. Tapi juga bisa sebenarnya lebih dalam lagi kebaikan yang juga dapat dipakai untuk melayani. Ini lebih naik levelnya sedikit ya. Kalau tadi kayaknya kesannya negatif, dapat dimanfaatkan. Kalau sekarang itu satu bentuk kebaikan yang kita bisa pakai untuk melayani orang lain. Nah, lebih dalam lagi Bapak Ibu, kata krestotes ini itu bisa berarti di dalam konteks kita orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah satu sifat, satu karakter kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Khususnya merujuk kepada pemenuhan kebutuhan yang nyata. Orang lapar, kita kasih makanan, orang kedinginan kita kasih baju, orang butuh uang mungkin sangat butuh kita berikan di dalam cara Tuhan. Nggak sembarangan, tapi dalam cara Tuhan, cara yang sopan, cara yang hormat, cara yang pasti penuh kasih, dan di dalam waktu Tuhan. Kadang-kadang kalau kita nggak bijak juga, kita sembarangan kasih, padahal kita bisa aja tadi dimanfaatkan misalkan. Nah, kita perlu berdoa ketika kita juga memberikan kemurahan kepada orang lain. Kurang lebih begitu Bapak Ibu alasan saya menggunakan kata krestotes. Karena di dalamnya saya berpikir poin yang ketiga itu sangat baik sekali ya. Kebaikan yang bermanfaat yang merujuk kepada pemenuhan kebutuhan yang nyata dari orang lain di dalam cara Tuhan dalam waktu Tuhan. Nah, saya menyimpulkannya begini Bapak Ibu. Jadi arti kata kemurahan bagi saya pribadi, dan saya harap ini juga baik bagi Bapak Ibu untuk memegang bagian ini, kata kemurahan menurut saya berarti memberi apapun yang saya punya, apapun yang ada pada diri saya, baik diri saya, hati saya, mungkin jasa yang saya bisa berikan, ataupun materi, baik itu benda atau uang, saya berikan kepada orang lain untuk kebaikan si orang yang menerima kebaikan saya. Nah, tujuannya sudah tentu bukan sekedar memberikan, walaupun itu juga nggak salah Bapak Ibu. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin sekali ketika saya memberikan kemurahan hati saya, itu bisa membuat orang-orang melihat bahwa saya percaya Tuhan Yesus.
Dan karena saya beriman kepada Yesus, saya menyatakan kemurahan hati saya kepada orang lain. Tujuannya supaya orang itu bisa kenal Yesus melalui diri saya. Itu ya Bapak Ibu ya. Walaupun tidak selalu begitu. Tetapi pada intinya adalah memberi apapun yang saya punya, baik diri saya, jasa saya, materi saya, pelayanan saya, untuk kebaikan orang lain. Itu yang umum. Tapi untuk kita sebagai orang percaya, itu adalah cara yang Tuhan kasih. Kita bisa kreatif untuk dipakai sebagai pintu masuk orang-orang kenal kepada Tuhan Yesus. Gitu Bapak Ibu. Nah, saya mau mengajak kita untuk mengingat satu firman Tuhan, satu ayat yang sangat terkenal, dan Bapak Ibu, saya percaya juga sebagian besarnya hafal. Saya masih suka lupa-lupa, karena kadang-kadang nggak lama baca bagian ini, saya lupa detailnya. Tapi hari ini saya ajak kita sama-sama melihat agak lama, karena kita akan lama di sini ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ulang ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa dibilang begitu besar kasih Allah? Bapak Ibu, bahasa aslinya ini kata mengaruniakan sebenarnya lebih sehari-hari. Sebenarnya diterjemahkan sebagai ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu yang khususnya sudah punya anak, kita pasti akan mati-matian membela anak kita kalau anak kita disakiti. Kita pasti akan berpikir ulang kalau ada orang meminta anak kita untuk mereka ambil. Kalau untuk alasan yang baik, misalkan anak kita ternyata adalah anak yang pintar, cerdas, Tuhan kasih talenta, bakat, karunia yang luar biasa. Satu kali pemerintah lihat, wah anak ini bisa mengharumkan nama negara, misalkan nama bangsa dan negara Indonesia. Lalu pemerintah minta izin kepada kita, boleh nggak anak bapak, anak ibu, kami minta supaya bisa melayani bangsa dan negara. Tapi dengan syarat, anak bapak atau anak ibu harus terpisah hidupnya 2 tahun supaya kami bisa karantina dan kami didik supaya dia siap nanti ikut di dalam satu kompetisi internasional. Bapak Ibu, saya pikir kalau alasannya sepositif itu saja, saya mikir ulang untuk kasih anak saya. Saya kemungkinan besar akan menolak. Enggak, saya lebih suka anak saya bertumbuh secara normal, menikmati masa anak-anaknya atau masa remajanya. Ya sudah, nggak harus melayani bangsa dan negara sampai harus dikarantina 2 tahun terpisah dari saya. Saya pasti akan khawatir memikirkan nanti pergaulannya gimana. Apakah nanti dia akan dikasih cukup makan, cukup minum, lalu istirahatnya gimana. Saya akan banyak pikirkan. Tetapi di sini kita mengerti ketika Tuhan memberikan anaknya, itu tujuannya supaya kita orang-orang yang tidak dapat menolong diri sendiri, itu diselamatkan. Sebelum sampai ke situ, Bapak Ibu perhatikan, ketika Allah memberikan anaknya, Allah bukan punya banyak anak, tetapi Allah anak yang satu-satunya, Allah Tritunggal, anggota Allah Tritunggal, satu-satunya manusia Allah yang dikandung nanti di dalam diri Maria, satu-satunya anak yang dikasihinya. Kalau Bapak Ibu kurang bisa membayangkan, mungkin kita bisa mengingat Kejadian 22. Ketika Abraham diminta oleh Tuhan mempersembahkan anak satu-satunya, Ishak. Memang Abraham punya 2 anak. Satu Ishak, satu siapa Bapak Ibu? Tapi anak yang satu itu sudah meninggalkan Abraham. Anak yang satu itu sudah meninggalkan Abraham. Jadi tinggal Ishak satu-satunya anak. Saya nggak bisa bayangin kalau saya jadi Abraham. Bapak Ibu dapat pastikan saya pasti akan adu argumen berdebat dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah menantikan anak ini sampai saya umur 100 tahun. Kalau Ishak Tuhan minta juga. Aduh Tuhan, rasanya saya udah umur 100 tahun Tuhan. Mungkinkah saya akan punya anak lagi? Pasti saya akan berdebat.
Tapi ini Tuhan sendiri. Di dalam waktunya, dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Ini kualitas anak yang tunggal ini bukan kualitas seperti Ishak, seorang manusia biasa. Tapi seorang Allah sendiri, Allah manusia, Allah yang menjadi manusia, yang sempurna, tidak ada dosa, tidak ada cacat, dan biasa tinggal di dalam segala kemuliaan, kemegahan, yang kita tidak bisa bayangkan yang ada di surga sana. Ini Tuhan utus anak yang tunggal itu. Anak yang satu-satunya, anak yang dikasihinya itu. Saya cuma bayangin ya, kalau saya jadi Allah Bapa yang maha tahu itu, ketika dia mengutus anaknya yang satu-satunya itu. Dia tahu nanti, di usianya yang ke-30 tahun lebih sedikit itu, anak yang tunggal yang dia kasih itu, nanti akan difitnah, dianiaya, disiksa, dibunuh dengan cara yang paling keji. Bapak Ibu, kalau kita punya kemampuan cenayang, melihat masa depan, akan jadi seperti apa kalau kita memberi anak kita kepada orang lain. Akan menderita sedemikian rupa. Saya pikir orang tua yang waras manapun tidak akan memberikan anaknya untuk berkorban. Karena dia berkorbannya juga bukan untuk orang baik. Di sini dikatakan supaya setiap orang itu, kalau Bapak Ibu baca Roma 5 ayat 8 ayat 10, di situ dikatakan, karena ketika kita masih menjadi seteru Allah. Saya bacain deh ya Bapak Ibu ya, biar lebih jelas. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah. Bukan waktu kita kondisinya baik-baik aja, Tuhan kasih anaknya buat kita. Tapi waktu kita masih jadi orang yang mungkin di luaran orang tahunya kita orang yang baik, orang yang saleh, orang yang beribadah kepada agama kita, kepada Tuhan, tanda kutip yang kita sembah. Orang lain lihat kita baik, tapi Tuhan tahu kualitas diri kita, siapa kita, bejat-bejatnya kita, dosa-dosanya kita. Kita pernah selingkuh, kita pernah nonton film porno, kita pernah mencuri, kita pernah berbohong, kita pernah memfitnah orang lain, kita pernah menyakiti orang lain, kita pernah merencanakan yang sangat jahat, yang orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Pada saat seperti itulah, pada saat kita sedang jelek-jeleknya, kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tuhan mengutus anaknya lahir dalam diri kita. Yesus Kristus. Dia tahu kita nggak sanggup untuk selamatin diri kita, membebaskan kita dari jerat dosa, belenggu dosa. Dia tahu kita nggak sanggup untuk hidup menyenangkan Tuhan, dan kita pasti binasa. Tapi pada saat seperti itu Tuhan mengaruniakan anaknya, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, yang saya mau ajak kita ingat sama-sama. Siapa kita? Sehingga Tuhan mau kasih sesuatu kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita, Tuhan mengaruniakan kepada kita orang-orang yang nggak layak, orang-orang yang nggak pantas dapat kebaikan Tuhan. Bukankah itu kemurahan Tuhan yang luar biasa besar? Dan kalau ngomong meneladani Kristus dalam kemurahannya, kok mau-maunya Yesus bermurah hati, memberi diri. Tadi ingat ya, definisi kata kemurahan itu memberi apapun yang saya punya, diri saya, jasa saya, materi yang saya punya. Yesus lakukan itu. Memberi dirinya untuk taat, mati bagi manusia yang sangat hina, sangat tidak layak. Kita orang-orang berdosa. Sehingga hari ini kita bisa diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Bapak Ibu jangan pernah lupakan siapa diri kita. Bahasa Indonesia, pepatah mengatakan, seperti kacang lupa kulitnya. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Saya sedang membaca ulang perjanjian lama, Bapak Ibu. Ada gereja-gereja yang teologinya
mengatakan, kita ini umat pemenang. Amin, saya percaya. Kita ini adalah anak raja. Ya, amin, saya percaya. Tapi di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru, sebenarnya berulang kali kita diajak. Tuhan di dalam perjanjian lama tuh ngomong, ingat siapa engkau. Akulah Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ajarlah itu kepada anak-anakmu. Ketika anak-anakmu bertanya, beritakanlah itu bahwa Allah dengan tangannya yang kuat telah membebaskan kamu, mengeluarkan kamu dari tanah perbudakan. Berulang-ulang di dalam perjanjian lama, itu diulang. Ketika bangsa Israel jatuh lagi menyembah berhala, jatuh dalam dosa. Di dalam perjanjian baru, khususnya Rasul Paulus, juga terus mengingatkan kita, ingat kasih karunia Tuhan. Bahkan Rasul Paulus sendiri berulang kali ngomong. Pertama kali dia bilang begini di surat-suratnya. 3 kali dia ngomong. Yang pertama dia bilang ini, di antara semua rasul, akulah orang berdosa. Dia ingat siapa dirinya. Lalu kemudian yang kedua, di antara orang-orang kudus. Tadi dari rasul, sekarang orang kudus. Akulah yang paling berdosa. Lalu yang ketiga kali dia bilang begini, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus, raksasa rohani itu berkata, tadi pertama dia bilang, dari rasul-rasul, lalu kemudian kalau bisa dibagi-bagi level kerohanian seseorang gitu ya, rasul, lalu orang kudus, sekarang orang berdosa. Rasul Paulus katakan, akulah orang yang paling berdosa. Tetapi, kata Paulus, di dalam kasih karunia Tuhan, aku dipilih oleh Allah. Bukan mungkin, karena alasan itulah, karena akulah orang yang paling berdosa ini, karena alasan itulah aku dipilih Allah untuk menunjukkan kemurahan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, kita memang pemenang, kita memang anak raja, tapi jangan lupa, kita adalah orang-orang yang tidak layak, yang hina, yang berdosa, yang beroleh kemurahan. Nah, Bapak Ibu, saya juga memberanikan diri berkata begini, kita bukan hanya orang-orang yang beroleh kemurahan Allah. Kita bisa percaya kepada Kristus, itu adalah harta yang terbesar. Lalu kemudian menyusul juga berkat-berkat, tidak semuanya, tapi Tuhan izinkan di dalam kemurahan Allah. Sekali lagi, beberapa dari antara kita diberikan kemurahan Allah, kepercayaan untuk memegang harta materi yang cukup berlimpah. Beberapa di antara kita diberikan kemurahan harta, bakat, talenta, karunia yang juga melimpah. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dia cukupkan itu melalui kemurahannya. Bapak Ibu, saya lanjut dulu ya. Bapak Ibu, ini menarik. Kalau membahas kehidupan di dalam gereja, kita harus melihat gereja awal. Di situ dikatakan di ayat 44, ayat 45, Kisah Rasul 2, dan semua orang yang telah menjadi percaya, orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau boleh jujur, Bapak Ibu, saya rasa sih ya, hampir di semua gereja di seluruh dunia, rasa-rasanya untuk bisa melakukan hal ini sangat berat. Sangat berat. Tapi kalau Bapak Ibu kenal ada jemaat di gereja Bapak Ibu yang bisa melakukan ini, biarlah itu menginspirasi kita, meneladani orang-orang seperti itu. Bagaimana mungkin semua orang yang percaya Kristus itu bersatu, tidak ada perpecahan, tidak ada pertengkaran, karena mereka sadar semua mereka itu beroleh kemurahan dari Allah. Mereka ingat jati diri mereka. Dan segala kepunyaan mereka, mereka akui itu juga adalah pemberian dari Allah. Kepunyaan bersama. Sehingga tidak heran mereka menjual harta miliknya. Mereka anggap harta milik itu satu saat akan hilang. Tidak akan mereka bawa mati. Lalu mereka menjualnya, membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wow. Kita sangat sulit melakukan hal ini. Kenapa, Bapak Ibu? Ada 2 hal. Yang pertama dari diri kita sendiri. Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita dididik dengan pola asuh, pola pikir oleh orang tua kita mungkin, atau oleh budaya kita, khususnya di tengah-tengah kondisi sekarang nih, pandemi ini. Saya pernah membaca satu artikel. Siapkan dirimu, kalau sewaktu-waktu kamu di PHK, kamu sudah harus punya
saving, tabungan minimal untuk 3 bulan sebesar gaji yang biasa kamu terima. Itu diajarkan supaya kita nggak mengemis-kemis pada orang lain. Tapi ini sangat berbeda dengan apa yang kita baca di dalam firman Tuhan. Bukan kita tidak boleh menabung tentunya, tetapi memikirkan kepentingan orang lain yang membutuhkan. Sesuai dengan kebutuhan, bukan dimanfaatkan juga. Makanya perlu ketulusan buat orang-orang yang merasa butuh pertolongan, tapi juga mungkin juga perlu bagi kita yang memberikan, perlu ketulusan. Karena kadang-kadang kita perhitungan, bisa juga kadang-kadang kita, saya tahu orang ini sebagai orang yang bisa manfaatin saya. Kita kadung curiga sama orang lain. Begitu ya Bapak Ibu. Kita juga mungkin punya ketakutan-ketakutan dalam diri kita. Atau target-target yang sudah kita tentukan. Saya sudah punya target. Bulan ini saya harus bisa menabung 1 juta. Masa saya bagiin sekarang? Target saya tidak tercapai dong. Kita bisa punya banyak alasan untuk tidak memberikan kemurahan kepada orang lain, Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang, tidak mudah kalau kita mau benar-benar mencontoh gereja sebagaimana adanya gereja, seperti yang dicontohkan oleh gereja mula-mula. Bermurah hati, menjual harta milik, membagi-bagikan kepada orang sesuai dengan keperluan. Tapi kalau itu terjadi, wah Bapak Ibu itu luar biasa. Pertanyaan bagi kita sebenarnya begini, apakah ini sebuah pilihan? Apakah ini sebuah pilihan? Karena tadi saya bilang kan ya, sulit rasanya untuk melakukan hal ini. Lalu, apakah ini sebuah pilihan? Kita kembali ke firman Tuhan tadi ya, yang kita baca. Surat Paulus kepada jemaat Kolose. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Saya sengaja highlight warna merah, orang-orang pilihan Allah. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh dipilih Allah yang menikmati kasih karunia Tuhan dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia benar-benar pilihan Allah, maka dia akan dikuduskan dan dikasihinya. Tapi bagian kita juga memakai baju yang baru. Karena waktu kita ditebus oleh Kristus, kita menanggalkan baju kita yang lama. Kita mengenakan baju yang baru, yang salah satunya, cirinya adalah kemurahan. Yang kedua juga sama, Bapak Ibu. Yang ini ya. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan begini. Kalau Bapak Ibu baca di pendahuluan surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, juga jemaat Galatia, dan surat-surat lainnya, Rasul Paulus tidak pernah bilang kepada jemaat-jemaat yang kaya, kepada jemaat-jemaat yang sudah beroleh kelimpahan, kepada jemaat-jemaat yang sehat. Tapi Rasul Paulus cuma bilang kepada jemaat atau orang-orang kudus di Efesus kah, di Kolose kah, di Galatia kah, di Korintus kah, di Tesalonika kah, tidak ada spesifikasi yang khusus hanya kepada mereka yang kaya, kepada mereka yang berkelimpahan. Saya percaya di dalam jemaat di berbagai kota atau tempat itu, Kolose, Korintus, Efesus, Tesalonika, Filipi, ada juga jemaat-jemaat yang kekurangan. Bahkan Rasul Paulus pernah memuji salah satu jemaat yang hidupnya sedang kesusahan, tapi ketika mereka mendengar ada jemaat yang kekurangan di Yerusalem, mereka di dalam kekurangan mereka mengumpulkan dana, memberikan sumbangan kepada jemaat di Yerusalem. Bapak Ibu, kelihatannya ini bukan pilihan. Mungkinkah kita lakukan? Saya sangat positif bisa dilakukan. Kalau kita baca ini ya, tetapi buah roh. Kita adalah orang-orang yang hidup oleh roh. Saya mau Bapak Ibu, saya bacakan sedikit. Konteks dari Galatia 5:22 ayat 23 ini disebutkan oleh Rasul Paulus begini, di ayat yang ke-16 pasal yang ke-5 Galatia. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu mungkin seperti yang, bukan mungkin, seperti yang tadi saya sempat katakan kepada Bapak Ibu. Keinginan daging kita itu kekhawatiran kita, ketakutan kita, target-target kita, pola asuh kita, kecurigaan kita terhadap orang lain. Tapi kalau kita hidup oleh roh, kita bisa beroleh damai sejahtera, Bapak Ibu. Kita nggak khawatir karena kita tahu Tuhan pelihara hidup kita. Orang lain mungkin manfaatkan kita. Ya terserah mereka. Bapak Ibu,
saya dapat pelajaran yang berharga waktu saya baru pindah ke daerah Jakarta Barat. Sebelumnya saya di Karawaci. Nyetir dari Karawaci ke Jakarta setiap hari itu saya dikasih satu pelajaran sama Tuhan. Kadang-kadang itu ketemu dengan mungkin mahasiswa, mungkin juga bukan ya. Lagi nyetir tenang-tenang, tiba-tiba ada mobil ngebut, dia masuk dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan, bikin saya kaget dan kadang-kadang harus rem mendadak tanpa sempat melihat ke belakang lagi kalau ada mobil atau enggak gitu. Beruntung selama 4 tahun ini tidak terjadi kecelakaan. Tapi saya sempat menyumpahi orang-orang itu. Kesel rasanya. Tapi belakangan seperti Tuhan ajarkan saya untuk sabar, untuk ya udahlah terima aja. Sampai akhirnya saya dapat satu pelajaran begini Bapak Ibu. Orang-orang yang berhasil untuk nyelip kanan, nyelip dari kanan, nyelip dari kiri, itu Tuhan seperti berkata kepada saya begini loh, itu orang-orang yang sedang memberi makan dosanya sendiri. Mereka pikir mereka bisa nyelip, mereka nggak perlu antri, dan mereka dapatkan itu. Mereka dapatkan memang target mereka, tetapi jiwa mereka menjadi kerdil. Mereka sedang memberi makan dosa mereka. Oh, nggak apa-apa melanggar hukum. Kalau gitu saya langgar hukum aja terus. Sama seperti ketika kita jatuh dalam dosa, kita pelit, kita tamak, kita serakah, dan kita bisa mendapatkan keuntungan dari kepelitan kita, keserakahan kita. Tapi Bapak Ibu tahukah bahwa kita sedang memberi makan dosa kita? Tapi orang yang hidup oleh roh, itu juga dipimpin oleh roh. Di Galatia 5, ayat 24-26 saya bacakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Jika kita hidup oleh roh, biarlah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bapak Ibu, hidup dipimpin oleh roh. Bukan oleh kehendak diri. Bukan oleh kekhawatiran diri, ketakutan diri, tetapi dipimpin oleh roh. Bapak Ibu, dipimpin oleh roh itu nggak enak. Kalau kita ingat Tuhan Yesus setelah dia dibaptis, dipimpin oleh roh masuk ke padang gurun. Bukan hidup yang enak. Menyangkal diri itu nggak enak. Saya punya kebutuhan, tetapi orang lain juga punya kebutuhan. Bagaimana saya bisa sharing sama orang itu? Bukankah persembahan janda miskin juga mengajarkan kita ketika Tuhan Yesus memuji persembahan janda miskin itu? Bukan maksud saya untuk memberikan semuanya tanpa kita perlu pikirin diri kita. Bapak Ibu tahu kesanggupan diri Bapak Ibu masing-masing. Cuma kadang-kadang kita terlalu berlebihan memikirkan diri kita, Bapak Ibu. Hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Tidak mudah, tapi mungkin menolong karena kita sudah membaca Yohanes 3:16 tadi. Ingat loh, kita juga adalah orang-orang yang beroleh kemurahan yang luar biasa besar. Kalau kita nggak bisa memberikan diri kita, mati menggantikan orang lain. Ya, apa sih artinya 100.000, 200.000 buat orang yang kita bisa bantu? Dan dari 100.000, 200.000 itu mungkin orang lain bisa mengenal Yesus. Saya pernah praktek 2 bulan di salah satu gereja di Bandung. Ada satu cerita, seorang ibu majelis. Lalu kemudian dia ingin memenangkan satu jiwa. Ini ceritanya seorang bapak-bapak, tukang jualan kaos kaki. Bapak Ibu, setiap minggu, si ibu majelis ini selalu membeli kaos kaki dari si bapak ini. Wah, Bapak Ibu itu cerita yang luar biasa. Singkat cerita, kemudian si bapak penjual kaos kaki ini kemudian menjadi ketua majelis di gereja tempat si ibu mantan majelis itu. Wah, luar biasa. Saya dengar itu terkagum-kagum sama si ibu ini. Karena si bapak yang jualan kaos kaki ini pernah nanya, ibu mau ngapain beli kaos kaki saya melulu? Si ibu ini tidak pernah kasih tahu alasannya. Ya saya cuma mau beli aja. Sampai satu kali, ya saya beli, saya untuk kasih orang lain. Ya dia setengah berbohong gitu Bapak Ibu. Ada yang dia pakai, ada yang dia cuma simpen. Tapi ada juga memang dia bagikan. Tapi intinya dia memenangkan dengan uang puluhan ribu yang setiap minggu dia keluarin. Beli kaos kaki itu Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu berbicara melalui Kristus dalam kemurahannya, saya berharap dengan apa yang kita sudah baca dari firman Tuhan beberapa, kita juga bermurah hati kepada orang lain. Nah, konteks kita jelas saat ini. Banyak orang kesusahan karena pandemi corona. Bapak Ibu, banyak orang yang sekarang ini kehilangan atau
kalau bukan kehilangan, undur imannya. Karena ada yang terkena COVID, yang nggak tahan dengan tekanan, harus isolasi di rumah sakit, atau isolasi mandiri. Saya bisa mengerti Bapak Ibu. Saya punya anak saya yang paling besar itu, dia hukuman terberat buat dia itu, saya suruh dia diam 5 menit duduk di atas kursi. Itu adalah hukuman yang berat, karena dia tidak akan tahan. Bayangin kalau orang-orang seperti ini harus isolasi mandiri, di kamar sendiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak orang-orang yang juga sangat kecewa sama Tuhan karena kehilangan orang yang dikasihi. Mungkinkah kita orang yang bermurah hati menjadi memasang telinga kita buat orang-orang seperti itu? Mungkinkah kita menjadi orang yang bermurah hati memakai lutut kita mendoakan orang-orang yang seperti itu? Apa sih artinya 2-3 menit berdoa, memohon dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang menangis. Tuhan, orang ini belum diselamatkan. Mohon beri Tuhan kesempatan kepada orang ini. Atau Tuhan, orang ini sedang undur imannya. Tuhan tolong. Pakai lutut kita demi kemurahan Allah. Kita tahu juga orang-orang pada kesulitan finansial. Ada mereka yang di PHK. Akhirnya ada orang yang ambil jalan pintas. Menjadi tukang copet, menjambret, menculik anak-anak. Banyak sekali. Apa yang kita bisa lakukan bagi mereka? Bapak Ibu, banyak orang yang harus meninggalkan gaya hidupnya. Mungkin itu satu pengajaran dari Tuhan. Tapi banyak juga yang nggak bisa memaknai sampai situ, Bapak Ibu. Apakah mungkin dari mulut kita untuk mengajak mereka menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa sehari-hari, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu? Apakah mulut kita cukup murah untuk berkata-kata tentang kebaikan Tuhan, memberikan penghiburan? Bapak Ibu, barusan kemarin saya terima seorang ibu yang sudah janda, sudah ditinggalkan suami karena punya wanita simpanan. Dari anaknya kecil sampai sekarang anaknya kelas 12. Nggak pernah sepeser pun ayahnya itu memberikan uang. Dan kemarin si ibu yang janda ini WhatsApp saya, dia bilang, Pak, bisa Kak, tolong, anak saya nggak bisa ikut ujian kelas 12. Nggak dikasih ujian praktek. Kenapa? Karena dari Desember 2019 sampai bulan ini, dia sudah menunggak jutaan rupiah. Sehingga kalau tidak bayar uang sekolah, nggak boleh ikut ujian. Bapak Ibu, saya nggak punya uang banyak. Saya bisa berkontribusi, memberikan sedikit. Lalu saya cerita dengan salah seorang hamba Tuhan. Lalu dia bilang, coba ya Pak ya, saya coba ngomong sama adik saya, siapa tahu dia bisa bantu. Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi ini, saya bersyukur masih ada orang-orang yang bermurah hati. Kemarin saya sebenarnya juga ada kontak salah satu bos farmasi. Saya sharing sama dia. Memang sudah sekian lama saya nggak kontak dia, kontak langsung nembak dia, minta uang gitu. Dia nggak ladenin saya, ya udahlah, saya pikir mungkin dia juga lagi kesulitan di perusahaannya atau apa, saya nggak tahu. Tapi mari sama-sama kita yang sudah belajar bahwa kita adalah orang-orang yang beroleh kemurahan yang luar biasa besar dari Tuhan. Apa sih artinya 2-3 menit dengan berlutut? Apa sih artinya uang puluhan ribu atau ratusan ribu kalau kita memang punya, kita bagikan kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan? Apa sih susahnya kita mengeluarkan kata-kata dari firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bagi orang-orang yang membutuhkan, Bapak Ibu? Jangan biarkan diri kita terperangkap di dalam cara kita melihat dunia ini. Dunia ini bukan tentang kita, Bapak Ibu. Tapi dunia ini adalah tentang Allah yang telah mengaruniakan, memberikan tanda kemurahan yang kita rasakan bersama-sama. Mari kita juga bagikan itu kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya Bapak Ibu, saudara-saudara seiman kita. Meskipun mungkin kita dimanfaatkan, ya kita perlu bijak-bijak memang. Tapi berulang kali saya baca dalam Alkitab betapa Yesus memberi dirinya walaupun dia tahu berulang kali dimanfaatkan oleh orang banyak. Tapi itu tidak mengubah kemurahannya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, terima kasih untuk kesempatan boleh menyampaikan renungan dari firman Tuhan yang kami boleh baca bersama-sama malam hari ini. Biarlah kami boleh terus mengingat siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang beroleh kemurahan yang sangat besar, yang kami pasti tidak akan pernah sanggup untuk membalasnya.
Dan kami bersyukur kami beroleh kemurahan itu. Tuhan berikan kami kepekaan ketika kami melihat situasi di sekitar kami. Jangan biarkan kami kembali melihat kepada diri kami. Tapi biarlah kami boleh melihat kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan. Bukan hanya firman Tuhan, tapi juga kebutuhan sehari-hari mereka. Tuhan, Kau sudah berkati kami. Biarlah kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, Kau sudah bermurah hati kepada kami. Biarlah kami menyalurkan murah hatinya Tuhan melalui berkat-berkat yang kami terima kepada orang lain juga. Tuhan, tolong kami. Firman Tuhan sudah selesai kami renungkan. Tapi biarlah Tuhan, situasi yang kami lihat di sekitar kami mengingatkan kami akan firman Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama.